Post time skip lebih ke cerita politik. Masa sih? Halo nakama, balik lagi di Ceramah Cerita Para Nakama bareng gua Steve dan Toko Tora. main handphone. Enggak, sorry, soalnya saya ini lagi nyari-nyari produk-produk Vivine yang bagus tuh di mana gitu kok. Produk Vivine sih udah pasti Vivine AM8 mic yang kita pakai ini, Oh gitu ya. guys. Gitu. Belinya di mana sih kok? Di Keranjang Merah. Ini langsung cek aja. aja. Kayaknya Belum juga kayak intro. kita opening dulu Iya. apa segala macam. Terus Normalnya- tiba-tiba gua ngambil handphone gini. Normalnya kan gitu Iya, ya. iya. Tapi Sorry. karena ini udah upload, ya udah. Pokoknya episode kali ini kita mau bahas Vivine. Enggak. Kita mau bahas kenapa pre-time skip lebih rame dibandingin post-time skip. Kenapa Gitu. tuh? Banyak soalnya orang bilang tuh apa namanya Pre-time skip pre-time skip itu lebih seru kok. lebih seru. Tapi sebelum itu Sebelum itu jangan lupa Kita di like dan subscribe like dan dulu subscribe channelnya, dulu, dan teman-teman. buat yang nonton dari HP jangan lupa buat di hype. Langsung digeser aja biar nanti videonya makin wow. betul, dan jangan lupa juga follow Obsession Media di sosial media kita teman-teman. Ada Ada di YouTube, TikTok dan juga Instagram. Tuh. Dan jangan lupa juga tentunya terima kasih buat sponsor kita, Vivine, yang tadi udah kita sebut nih di awal Iya, adlibs-nya. Saya gagal ngegimik teman-teman. Mohon maaf. Enggak apa-apa. Udah oke. Yang penting thank you banget buat Vivine karena udah keren banget sih produk Vivine AM8 ini gitu kan. Udah dilengkapi dengan polar pattern cardioid yang biasa Apa sih itu, fokus. kok? Itu bisa bikin suaranya lebih fokus nangkap suara dari depan. Jadi dari samping, dari belakang nggak terlalu bocor gitu. Halo. Enggak ya? Langsung dites. Dicobain. Gitu guys. Nah, oke, langsung aja mungkin kita masuk ke topik kita kali ini gitu. Kita mau bahas nih, kenapa? Apa sih yang bikin pre-time skip ini lebih seru? Karena jujur gue salah satu yang merasa begitu, Tra. Lah, apa ya, waktu dulu baca One Piece atau nonton gitu, mungkin buat yang nonton, kalau gue sih lebih ke baca manga. Pas pre-time skip itu jauh lebih seru. Yap. Jauh lebih, apa ya, lebih bikin enjoy sih gitu. Karena beberapa kali juga gue lihat di apa namanya postingan-postingan TikTok gitu kok ya. Lebih banyak postingan-postingan tuh yang nge-up tuh postingan-postingan pre-time skip gitu. Betul. Karena kayaknya momen-momen pre-time skip tuh lebih memorable. Nah, bener-bener. Nah, makanya gue udah ngerangkum ini menjadi alasan-alasan itu gitu. Udah kita coba rangkum jadi 5 poin. Oke, apa aja tuh kok yang pertama kok? Yang pertama ini, soal sense of adventure-nya tuh pre-time skip jauh lebih kerasa. Ya nggak sih? Kalau post-time skip, kesannya kayak lebih banyak soal politik. Oke. Politik antar negara gitu kan, politik. Ya misalnya kayak Wano lah. Wano kan sebenarnya lebih mostly ceritanya politik gitu. Itu ngambil kisah dari ini samurai apa ya zaman dulu gue lupa nama ini, pokoknya samurai Ronin yang membalaskan dendam tuannya gitu intinya. Itu ambil dari situ, tapi banyak ini ceritanya soal negara. Terus kayak sekarang God Valley tuh lebih banyak bahas soal ya itu politik juga kan, Politik. tentang world government. Sementara kalau yang dulu tuh gue inget kayak kita menanti-nantikan abis Luffy dari satu pulau ke pulau berikutnya tuh pulau seperti apa lagi yang ditampilin gitu kan dari kayak pertama. lebih berfantasi nggak sih kok ini Betul. cerita-ceritanya gitu. Ceritanya lebih fantasi, jadi sense petualangannya tuh lebih dapet. Ya nggak sih? Jadi kita kerasa nih, ini ceritanya mereka memang lagi berpetualang mengarungi lautan. Iya. Kalau sekarang tuh kayak nggak dapet sih. Yang penting nyampe dan ini aja gitu, berantem dan pokoknya ceritanya lebih bergulir aja. Yang penting lebih ke unfold. Nextnya apalagi, misteri apalagi yang ke unfold gitu nextnya. Kalau dulu tuh enggak, kita bahkan nggak terlalu peduliin soal politiknya gitu kan. Waktu Betul. abis dari Twin Cape, pas dibagiin log post tuh gue inget, nextnya pulaunya kayak gimana nih yang mereka Iya. bakal datengin. Betul. Karena kan keadaan cuacanya beda-beda, alamnya beda-beda. Yang Nami Iya, aja ngakuin kan, benar. waktu pas masuk ke Grand Line tuh nggak bisa ditebak, padahal dia jago navigasi. Iya. Gitu. Ini contohnya Iya lah sih. beberapa apa ya pulau-pulau yang disinggahin mereka pas pre-time skip juga kayak jauh lebih keren. Maksudnya post time skip juga banyak yang keren. Iya. Dressrosa, Wano itu kan termasuk pulau-pulau yang apa ya lumayan memorable lah gitu dari segi arsitektur dan desain. Tapi entah kenapa ya dulu-dulu tuh justru pulau-pulau kecilnya justru lebih seru. Iya, betul sih. Lebih apa ya? Lebih seru dan kayaknya lebih banyak sejarah di dalam deh. Kayak
Pulau Manusia Langit gitu-gitu kan. Pulau Manusia Langit, dan ini masih baru yang gede-gede, yang tadi belum, yang kecil-kecil kayak contoh Pulaunya Gaimon gitu kan, itu cuman kayak singgah doang tapi seru gitu kan. Pulau kayak gitu tuh banyak gitu dulu. Selain Whiskey Peak ada juga kan misalnya Little Garden lah, yang ini pulau-pulau apalagi yang kecil-kecil tuh lebih lockdown aja sebenarnya cuman sebentar mampir di situ, tapi kan lebih apa ya, berkesan, lebih seru gitu pas baca atau ininya. Bener sih. Dibanding kalau post time skip tuh mereka kesannya emang kayak udah agak terburu-buru juga, mungkin karena Oda juga udah pengen cepet-cepet buat namatin ini gitu ya. Betul. Dalam artian yang bagus ya, bukan berarti cepet-cepet asal-asalan. Tapi karena ya ini kan udah berapa? Udah 20 Iya, udah lama tahun banget lebih, udah 25 tahun lebih gitu One Piece. Jadi Odanya juga mungkin ya berusaha menamatkan sesegera mungkin gitu kan jadinya. Sebelum dia makin parah sakitnya gitu kan. Kesehatannya juga udah makin menurun, umurnya juga ya semakin bertambah, ya kan nggak ada yang tahu lah gitu. Makanya kalau apa ya, tapi justru yang rame tuh karena ini yang bertele-telenya yang dulu ya, itu petualangan-petualangan kecilnya gitu. Salah satu yang bikin pre time skip jauh lebih seru daripada post time skip menurut gua. Ya nggak Tera? Iya sih, mungkin karena dulu juga ada beberapa cerita-cerita tuh masih yang belum kebuka banget gitu loh kok. Masih banyak misterinya juga, jadi kita masih banyak bertanya-tanya gitu kan. Poin yang iya, soalnya kan kalau setelah itu kan udah mulai banyak yang kebuka kan, kalau setelah post time skip itu udah mulai ini diungkapin ini itu segala macam. Betul. Nah itu tadi, itu sebenarnya udah poin yang kedua tuh. Oh gitu kan? Misteri itu. Jadi yang pertama memang tadi sense of adventure-nya lebih dapet, sementara yang ke post time skip itu lebih banyak ke politiknya, lebih banyak ke ini dunianya lah, pergerakan dunianya gimana jadinya buat tapi di satu sisi itu memang diperlukan buat ngungkap misteri-misteri yang emang dibahas gitu kan. Betul. Jadi apa boleh buat. Tapi itu poin keduanya langsung kita tampilin, mungkin yang terakhir deh yang ini. Nah ini poin yang keduanya, misterinya dulu lebih banyak gitu kan. Betul. Jadi di satu sisi juga itu yang bikin pembaca lebih engage sama story-nya. Kayak dulu waktu pertama kali Yonko atau si Chibukai muncul pas masih siluet kan, itu jadi sesuatu yang ditunggu-tunggu. Kita Kaido, Big Mom itu tuh lihat siluetnya masih bukan asal-asalan sih. Kayak masih apa ya, ini yang bikin Oda selalu disebut kayak siluetnya selalu nggak sesuai sama hasil ininya kan. Gue nggak tahu deh, ini entah nggak tahu menurut teman-teman juga gimana, nggak tahu. Oda nih dulu mungkin kayak gue akan bikin 4 Yonko, tapi gue belum punya gambaran nih akan seperti apa. Tapi nggak mungkin dia nggak punya gambaran sih. Cuma kayak, dia konsep sih udah pada pasti. Iya, jadi, cuma kayak aneh tuh tiba-tiba siluetnya berbeda sama yang setelah desain karakternya jadi berubah gitu kan ya. Tapi terlepas dari masalah desain, ya foreshadowing, atau mungkin bukan foreshadowing sebutannya, dia nyelipin soal Yonko atau soal si Chibukai gitu. Si Chibukai kan pertama kali muncul waktu di Arlong Park, disebutin sama Yosaku dan Johnny, yang dia bilang ada 7 orang yang kuat. Jadi ada 6 orang lain yang sekuat si Mihawk. Mereka kan baru nyaksiin nih, Mihawk kuat banget gitu, sampai bisa lawan Zoro cuma pakai pedang kecil. Tapi Mihawk di situ udah si Chibukai berarti ya? Udah si Chibukai. Jadi justru abis mereka menyaksikan kehebatan Mihawk, si Johnny atau Yosaku pokoknya cerita kalau Arsih ada lagi di Grand Line 6 orang lain yang sekuat itu gitu. Karena mereka sama-sama si Chibukai. Walaupun sekarang kita tahu sendiri si Chibukai itu nggak rata kekuatannya. Betul. Ada yang super kuat, ada yang lebih lemah lah bisa dibilang gitu. Tapi ya itu, kita menunggu-nunggu banget momen-momen di mana si Chibukai itu reveal satu-satu. Wah, ternyata ada lagi yang namanya Bartolomeo Kuma, ada yang namanya Doflamingo gitu, krokodil dan segala macam. Gecko Moria. Waktu pertama kali next si Chibukainya muncul itu krokodil habis Mihawk. Iya, yang dia sebut-sebut di Alabasta, dan waktu itu 81 juta berry udah gede banget. Iya, benar. Karena Luffy aja cuma 30 iya. gitu. Jadi apa ya? Lebih hype-nya mungkin ya. Hype-nya lebih dapat karena misterinya masih banyak banget yang kita masih penasaran. Anjir, apalagi nih? Kayak Terus contoh kayak si Chibukai aja, ini baru 2 nih, sisanya kayak gimana? Ya? Apalagi yang bakal muncul gitu. Terus pas mereka muncul benar kayak wah gitu. Benar. Nah, jadi di satu sisi gue ngerasanya tuh ini jadi kayak apa ya? Avengers kali ya. Dulu waktu sebelum Endgame, maksudnya dari Avengers 1, Avengers 2 tuh kita dapat hype-nya kan dari Iron Man dulu,
terus film Hulk, film Thor, kayak wah apalagi nih superhero yang selanjutnya muncul karena Ya, kan akan dikasih join gitu iya ya. kan dikasih di apa namanya post credit scene doang, misalnya di Iron Man dikasih post credit scene ada palunya Thor, Iya. wah berarti bakal ada Thor nih Bakal ada nantinya Thor, gitu. ya. Dan ketika mereka berkumpul bareng di Avengers itu ya sama kayak pas kita akhirnya wah si Cibukai udah keluar Iya, semua iya, gitu, iya. akhirnya ke reveal dan itu Iya. jadi hype banget. Iya, bukan Gitu. berarti pas di reveal itu nggak hype, tapi kita hype cuma waktunya jadi kayak udah ada satu misteri yang udah selesai jadinya apa namanya kayak berkurang ini nggak sih jadinya apa ya rasa penasaran itu jadi benar, berkurang rasa penasarannya gitu. berkurang. Ya sama kayak tadi, makanya setelah kita nonton Avengers Endgame yang mana semua superhero yang udah muncul, Iya. ekspektasi kita juga jadi tinggi ya Benar, kan. benar. Nah film-film berikutnya sayangnya malah menurun. Tapi bukan berarti One Piece seperti itu ya. Iya, Maksudnya iya. One Piece masih tetap kualitinya masih bagus juga. Cuman ya itu hype-nya mungkin atau rasa penasarannya mungkin udah berkurang karena misterinya memang makin lama. Karena mau nggak mau namanya cerita ya pasti harus ada ujungnya, harus ada tamatnya Pasti. gitu. Jadi mau nggak mau misterinya perlahan-lahan mulai terungkap. Tapi ya itu di satu sisi jadi faktor yang bikin dulu lebih menarik gitu. Waktu pas misterinya masih masih baru muncul itu bikin orang penasaran lah intinya Oke. gitu. Walaupun sekarang juga masih banyak sih misteri-misteri yang tadi juga belum semuanya keungkap semua. Kayak contoh Teach gitu. Teach dulu waktu sekarang udah mulai terungkap. Kayak silsilahnya ini udah mulai Iya, terungkap. iya, Dia iya. keturunannya si Sebek, Iya, keturunan iya. Davy. Terus walaupun dia belum ketahuan sih gimana caranya dia bisa punya 2 buah iblis dan lain-lain, masih ada lah gitu misteri-misterinya. Soal Roger juga gue inget tuh dulu Roger tuh salah satu karakter yang paling misterius gitu. Ya kan gitu, iya. cuman dikenal sebagai ya raja bajak laut aja. Iya. Kesini udah di spill bounty-nya berapa. Padahal dulu Bounty-nya berapa? ya kira-kira bounty-nya Roger segala Bener. macam. Pas udah di spill, oh anjir gede juga. Cuma ya udah setelah itu ya udah gitu. Jadinya Udah hilang Iya. hype-nya, malah karena di reveal yang baru-baru ini ceritanya dia lebih ke ngejar-ngejar Shaky gitu kan. Iya, iya. Banyak yang malah jadi kehilangan respect-nya sama Roger iya gak sih? benar. Walaupun padahal menurut gue sebenarnya masih oke-oke aja kok, Roger masih tetap keren gitu karena Roger yang ngejar-ngejar Shaky ya memang Roger yang masih muda, belum peak-nya lah gitu, belum peak-nya Roger. Lagi masa pancaroba tuh. Pacaroba. Iya. Musim panen nanti bentar lagi gitu. Tapi ya itu tadi pelan-pelan memang apa boleh buat gitu. Ini sesuatu yang tidak bisa dihindarkan oleh manga atau cerita manapun. Yep. Ya pasti suatu saat akan berakhir gitu. Dan ketika itu berakhir ya misterinya udah mulai pada terpecahkan ya penonton atau pembaca bakal ada rasa kecewa. Jadi sama kayak gini. Sama kayak ketika lu nonton sebuah series atau film yang bagus dan setelah lu nonton itu lu ngerasa ada yang hilang dari hidup lu. Iya. Gitu karena lu biasa antusias nungguin, Penuh dengan rasa penasaran. penuh dengan rasa segala penasaran, macam. penuh dengan antusias gitu mau nunggu episode berikutnya. Iya. Setelah semuanya itu beres jadi kayak ada yang hilang dari hidup Betul, lu, ada bagian yang hilang. Bener jadi sih. ngerasa kosong gitu. Benar sih. Ya di satu sisi ada mirip kayak gitunya karena misterinya udah terpecahkan jadi oh ya udah gitu. Dan kecuali ya kalau dibikin menggantung justru malah jadi ini. Ya tergantung lah gimana cara Oda masaknya. Mungkin ada beberapa misteri yang mungkin sampai akhir One Piece tamat pun kita masih belum dapat penjelasan lengkapnya gitu. Jadi open ended kayak contoh ya film-film kayak Inception gitu kan. Sampai sekarang kita masih nggak clear nih endingnya tuh apa sih Masih agak gitu. ngegantung gitu ya. Ngegantung, terserah ini pembaca aja gitu interpretasi pembaca. Jadinya kan kurang lebih gitu. Iya, tapi gua kalau ngelihat bandingin pos sama pre-time skip itu jadi ngebandingin antara jadi ngingat lagi waktu cerita sebelah si Naruto Shippuden sama sebelumnya. Memang kayak di sebelumnya itu yang sebelum Shippuden itu Naruto biasa itu memang banyak kenangannya ujian Chunin, ngejar Sasuke segala macam. Nah, setelah Shippuden itu lebih tegang semua sama nih Lebih kayak serius gitu iya, ya lebih tone-nya. serius semua kayak sama nih kayak di One Piece juga begitu. Apakah memang bener. pattern komik shonen dan ataupun cerita-cerita lain pun memang begitu nggak sih jadinya setelah ada time skip gitu ya? Kalau di Naruto kan bilangnya Shippuden kan jatuhnya setelah time skip gitu kan. Tahu ya. Kalau menurut gua mungkin ada faktor. Mungkin di manga-manga lain ada juga nggak kamu ada yang time skip juga nggak selain Naruto sama One Piece ini? Manga lain time skip ya seinget gua kalau manga shonen enggak sih, jarang yang ada time skip gini. Apalagi ya?
Seinget gue nggak ada Cuma lagi deh. mereka ini aja kan. Mungkin ada, cuman gua nggak inget ya. Ya maksudnya yang gede-gede tuh Iya. nggak ada yang ini. Bleach Bleach seinget gua sama nggak Fairy ada. Tail setauku ada deh. Cuma Fairy Tail tuh Oh Bleach ada tapi nggak terlalu kerasa sih. Maksudnya iya time iya. skipnya bukan lebih ke perpindahan antara arc, tapi nggak sampai time skip yang tiba-tiba mereka jadi ini sih. Itu mah di akhirnya doang. Lebih ke karena ending kan nyeritain mereka udah udah Iya, iya, tua, iya. udah punya anak gitu. Tapi di middle of the story-nya tuh nggak ada time skip yang kayak di One Piece gitu, yang balik lagi mereka udah pada berubah, atau Naruto yang lebih dewasa. Walaupun di satu sisi gue ngerti ini time skip itu dibutuhin karena gini, untuk keperluan cerita, karena shonen itu kan buat anak-anak remaja pria lah istilahnya Cowok-cowok gitu. ya. Jadi tokoh utamanya rata-rata yang pasti seumuran atau minimal deket lah gitu. Rata-rata usianya mereka masih belasan. Iya. Kayak Naruto kan dari kecil terus Benar, terus sampai benar. gede sampai ini. Sementara goalsnya mereka ini bukan sesuatu yang biasanya dicapai oleh anak muda. Betul. Contohnya jadi Hokage, Iya. jadi raja bajak laut gitu, Pirate King itu kan orang pendahulunya aja nggak ada yang usia muda gitu mencapai ini tuh. Iya. Ya ibarat kata kalau di kita ya kayak jadi presiden atau jadi CEO lah gitu. Ya itu orang anak muda yang bisa mencapai posisi itu memang sebuah achievement, sebuah Yep. prestasi, tapi kan nggak realistis kalau anak umur 17 jadi presiden gitu Iya, misalnya. iya, iya. Nggak make sense. Dia punya mimpi jadi presiden atau mimpi jadi ini ya boleh-boleh aja gitu kan. Makanya Naruto dibikinnya dia jadi Hokage tuh setelah dia udah dewasa, udah gede iya. lah gitu ininya. Kalau Bahkan masih bisa dibilang Naruto itu ada post time skip lagi. ya Selanjutnya time skip keduanya setelah dia udah ngalahin Kaguya. Itu kan pas dia dewasa itu yang ya maksudnya walaupun gak sepanjang itu ya artnya ya, Ya, mereka pas sudah dewasa yang udah dewasa lah, udah Bener. romance lah gitu kan. bener-bener karena secara timeline atau secara storyline ya itu bakal lebih make sense sih. Maksudnya gini, kalau kita bayangin nih di One Piece aja sendiri, ini tuh ceritanya baru berjalan berapa tahun? 2 tahunan doang kan, berarti dia pre-time skip itu kalau gua nggak salah inget dari awal perjalanan Luffy sampai time skip itu tuh nggak nyampe setahun. Ya. Jadi dia dari East Blue sampai akhirnya masuk Grand Line sampai segala macam sampai akhirnya mereka bisa itu belum nyampe setahun. Ditambah 2 tahun time skip, jadi total hampir 3 tahunan lah gitu misalnya. Nah itu kan selama 3 tahun udah banyak banget kejadian yang terjadi. Jadi let's say sekarang udah berjalan lagi abis time skip, ya mungkin udah hampir 4 tahunan mungkin. Nah dalam 4 tahun itu achievementnya terlalu banyak guys. Iya. Buat seseorang, maksudnya Roger aja dia sampai jadi raja bajak laut itu dia butuh berapa belas tahun, berapa puluh tahun Dia gitu udah kan. tua banget itu sampai yang itu kan bahkan dia udah sampai sakit kan. Iya, sampai sakit. Jadi Roger jadi raja bajak laut itu di umurnya 40-an kan kalau nggak Iya, salah. udah tua Padahal dia banget. berlayar tuh pas masih muda, yang pas ketemu Rayleigh yang masih kayak Luffy, belum punya Iya, kumis, iya, belum punya iya. ini gitu kan. Rayleigh-nya juga masih muda banget. Iya. Gitu. Jadi perjalanan mereka tuh harusnya ya kalau normalnya secara storyline yang masuk akal ya selama itu. Cuman ya balik lagi karena mereka ini tokoh utama dalam cerita shonen gitu kan. Iya. Jadi ya agak sulit gitu kalau dibikin jadi selama itu dipanjangin ya jadi gimana ya? Agak rumit juga bikinnya. Emang tantangannya di situ. Iya, iya. Makanya itu jadi apa ya? PR-nya Oda mungkin ya, gimana caranya dia menamatkan cerita ini tanpa terlalu bertele-tele atau ya entah menyelipkan time skip lagi, tapi kan pembaca juga pasti ini gitu kesel kalau tiba-tiba time skipnya tanpa ada ini yang jelas. Iya, tapi time skip lagi di masa sekarang yang notabene udah hampir tamat gitu ya. Kayaknya nggak bisa sih. Iya, aneh sih. Eh, Jadi kurang masuk aja gitu. Nah, gitu. Itu jadi poin itu juga jadi salah satu ini. Nah, balik lagi ke alasan kenapa pre-time skip lebih seru daripada Yep. post-time skip nih. Mungkin kita masuk ke poin Poin yang yang ketiga. Di poin yang ketiga, balik lagi ke yang ini aja Jo, yang abis. Nah, kalau di poin menurut gua pre-time skip itu ceritanya banyak yang lebih personal. Karena di satu sisi jumlah krunya juga nggak sebanyak sekarang. Yep. Jadi ceritanya bisa itu tadi di satu sisi masuk juga ke yang itu misteri. Jadi kayak ngungkap background atau ini masing-masing krunya. Ya kan? Iya, benar. Ada ceritanya si Robin, ada Iya. cerita backstory-nya Nami gitu kan. Semua cerita-cerita yang sedih-sedih atau yang pokoknya yang lebih menggugah emosi gitu kan lebih banyak di
pre-time skip Iya. daripada post-time skip. Tapi ini menurutku memang perlu ya buat setiap karakter di kru Mugiwara. Jadi sebelum mereka masuk post time skip itu ya, sebelum mereka meraih mimpi mereka, kayak harus diceritain dulu sih, penting banget sih harus diceritain Betul. dulu yang kayak gini-gini gitu. Ini tuh jadi semacam karakter developmentnya mereka. Betul. Karena itu dibutuhkan dalam semua cerita yang bagus, pasti harus ada karakter development. Karena kalau suatu tokoh kalau dari awal cerita sampai akhir cerita nggak berkembang gitu, maksudnya secara karakter, ya nggak menarik sih. Yep. Emang ini pasti diperlukan. Cuman ya di satu sisi ini mirip-mirip yang ini misteri tadi, karena banyak yang udah diungkap atau diulas, ya nextnya kita jadi kayak ada yang kurang aja gitu. Iya. Ya udah kehilangan ini keseruannya. Jadi post time skip lebih memang post time skip jadinya fokusnya ke hal-hal lain. Jadi udah mungkin nggak terlalu banyak ngebahas soal masing-masing ini lagi. Mungkin yang belum terbahas itu paling sisa siapa? Brook, Yep. Frankie, Sama Jinbe. Jinbe. Tiga trio itu sih Tiga yang trio paling, itu yang paling soalnya yang iya. masuk belakangan kan. Bener. Karena sebenarnya kalau untuk yang cerita-cerita personal ini, Oda tuh udah ngejar sebelum time skip kan. Terakhir tuh pas itu yang masuk Brook kan. Memang walaupun dia belum walaupun sebenarnya Oda udah ceritain menurut versi dia, menurut yang itu sebenarnya udah cukup jelas Frankie seperti apa, terus Brook seperti apa. Tapi menurut kita memang kayaknya itu cukup bagus untuk Oda bikin, karena tiga trio ini kayak masih belum jelas juga di post time skip gitu ya. That's why kayaknya perlu Oda gantung gitu, karena biar kita masih harus dapetin nih cerita-cerita personal dari Tiga kru tokoh ini. Mugiwara yang lain gitu. Kayak Brook aja sampai sekarang Masih wah, belum. kemarin bukannya udah diceritain Brook kayak gini, tapi ternyata sebenarnya Brook ini ada menyimpan sesuatu Masih hal ada lain rahasia. gitu kan. Kayak gitu-gitu sih, kayak loh Frankie akhirnya di SBS terbaru dia diceritakan ayahnya tuh si dikonfirmasi Queen, ya, iya udah dikonfirmasi sama Oda ayahnya Queen gitu kan. Ya, Kayak ya, gitu-gitu kan menurut kita tuh sebenarnya perlu lah buat kita Perlu. masih ada rasa penasaran juga terhadap kru-kru Mugiwara yang lain. Cuman mungkin ini cara Oda menyampaikannya kurang ini aja sih maksudnya. Tidak, iya memang Karena tidak. di kolom SBS mostly. Betul. Karena mungkin ya Oda kalau dia mau ceritain lagi panjang lagi kok. Itu dia. Kalau mau masuk ke arc, misalnya kalau kayak Nami kan itu jadi satu arc Jadi kan. satu arc sendiri buat backstory-nya dia. Betul. Kalau bener. untuk diceritain lagi Jinbe, Brook sama Frankie sih kayaknya mungkin- akan makan waktu sih kok. Mungkin gini sih, gue sekali lagi bukan nyalahin Oda atau gimana sih, maksudnya ya gue juga ngerti lah karena dia keterbatasan waktu dan ini segala macam juga. Tapi orang tuh banyak yang expect, kayak contoh Zoro deh, expect Zoro diceritainnya tuh at least di Wano. Yuano, orang pada bilang, oh ini arc-nya Zoro Arc-nya nih. Zoro, gitu tapi kan. ternyata dia cuma dijelasinnya di kolom SBS, Iya. gitu kan? Ini Iya kayak penjelasan utamanya. bener sih. Walaupun emang di Wano tuh ada beberapa yang nyambung sama Zoro. Contohnya ya Daimyo yang ini Shimotsuki gitu-gitu Iya. diceritain tuh sedikit. Tapi bener-bener terkonfirmasi kalau silsilah Zoronya ini tuh di kolom SBS. Iya. Padahal mungkin bisa aja kalau misalnya dia mau ya selipin 1-2 chapter mungkin. Let's say di Zoro nggak sengaja ketemu Shimotsuki yang selamat atau gimana, dia diceritain soal ininya Kayak gitu belum kan. plong juga aja jadi ceritanya gitu. Iya, Frankie juga jadinya Iya, Zoro salah satu karakter yang masih belum kayak silsilah keluarga itu belum jelas sebelum masuk Wano kan. Iya, sebelum benar. SBS lah gitu. cuman dijelasinnya di SBS, tapi ya udah jadinya sekarang agak susah nih kalau mau backstory Zoro Iya, lagi gitu iya. kan. Ya kita udah tahu silsilah ininya dia gimana, udah nggak terlalu penasaran juga dan momennya juga udah nggak pas sih, udah di luar ini Iya, gitu. benar. Dan ya yang terakhir contohnya yang Frankie juga jadinya apa ya, orang kan awalnya cuma nebak-nebak dari databook, dari tanggal lahirnya Frankie, tanggal Iya. ininya Queen gitu kan, dia Queen pernah punya anak itu sama ininya Frankie gitu. Intinya banyak yang cocok-cocokin, terus akhirnya dikonfirmasi sama Oda. Tapi udah jadinya nggak bakal, kemungkinan besar ya kita nggak bakal ngelihat ini di cerita ya, Iya, kayak Zoro gitu Kayak jadinya. setidaknya pertemuan Queen dan Frankie itu kita perlukan gitu loh. Jadi kayak pas di Wano mereka ketemu mungkin ada satu hal yang
ada satu momen lah gitu. Iya, satu kayak. momen at least nggak usah digambarin secara eksplisit, gua bokap lu gitu atau apa, nggak perlu kayak gitu, tapi ada satu momen di mana mereka ketemu dan bikin kita bertanya-tanya apakah mereka ayah dan anak gitu. At least kayak gitu juga cukup. Kayak contoh yang terakhir ini deh, Kapten John sama Kit, William Kit, karena tiba-tiba powernya sama gitu kan. Wah, apakah mereka ayah dan anak gitu kan, kita jadi bertanya-tanya. Jadi secara kasar gitu masukinnya, jadi kayak ini ayah, gue mau ngasih tahu ini ayahnya dia loh, tapi jadi gue kasih buah iblis ya kayak gitu. Jadi biar kalian menyimpulkan sendiri nih dia nih ayahnya ini nih gitu. Itu kan jadi lebih bagus, jadi kita yang berteori daripada langsung digambarin atau dikasih taunya secara gamblang di kolom SBS gitu, apalagi gitu. Jadi kurang dapat aja sih feel-nya kalau gue jadinya gitu. Bener. Yang disayangkan, walaupun di satu sisi ngerti karena keterbatasan waktu Oda lagi-lagi gitu. Dia kayak yang tadi Oktra bilang, kalau dia bahas cerita-cerita itu ya at least nambah 1-2 chapter mungkin gitu. Belum lagi kalau ternyata ininya agak bertele-tele gitu, ternyata backstory-nya butuh sesuatu yang lebih panjang, ya jadi lebih panjang lagi gitu. Iya, ini Franky loh salah satu kru Mugiwara loh Oda gitu kan. Iya. Kayak masa di ini gitu takutnya nih yang sisa 2 lagi, Brook sama Jinbe juga mengalami hal yang serupa jadinya. Paling apalagi nanti kalau Brook ternyata yang kita sepenasaran itu dia tidak ceritakan gitu loh. Tapi kayaknya Brook akan diceritakan. Semoga ya. Sih ya. Semoga karena banget. kalau yang Brook rasanya sih kalau memang dia akan jadi penting banget. Dan emang momennya nih saat ini. Soalnya waktu itu kan yang ada yang pernah bilang itu akan ada kru yang membelot. Banyak orang bilang Zoro nggak ada. kalian semua ya. Hey, nggak ada. Itu. Dengar dari kayaknya akan mungkin Brook gak sih kalaupun membelot gitu ya. Mungkin sih yang paling kalau memang ada nanti akan ada membelot. Gitu. Soalnya kalau kita bahas sedikit yang soal pembelot ini, coba kita breakdown satu-satu yang mungkin dan yang nggak mungkin ya. Nami udah pernah membelot dulu di Arlong Park dan dia udah setia banget lah sama Luffy buat saat ini. Robin apalagi sih kayaknya salah satu yang paling ini deh. Walaupun dia terkenal dari dulu kan suka berkhianat, tapi kan itu lebih ke karena mempertahankan diri. Buat bertahan, buat survival dia aja di kalangan bajak laut. Kalau sekarang sih dia udah percaya mati lah sama dia udah krunya. mempertaruhkan hidup matinya buat Luffy gitu loh. Dia udah bela-belain. Sekarang justru dia happy kalau ini kayak contoh yang di Wano, dia justru happy waktu Sanji minta tolong sama dia. Kan orang-orang malah nganggapnya apa nih cowok kok cengeng gitu kan si Sanjinya, padahal justru itu Robin malah happy karena dia dianggap berguna nih sama rekan-rekan dia, sama nakamanya gitu. Benar. Terus Chopper juga rasanya nggak mungkin Chopper membelot. Terlalu polos. Sebocah itu nggak. Sebocah itu membelot, itu nggak kebayang Chopper. Usopp udah pernah cabut. Tapi itu juga cabut karena dia membela ininya dia, maksudnya kapalnya dia memang punya emosional tinggi lah, ikatan emosional tinggi sama Going Merry gitu. Jadi rasanya Chopper juga Usopp nggak mungkin sih. Usopp, terus siapa lagi? Sanji juga sama, udah pernah juga di Whole Cake, mirip juga sama Usopp lah ini. Jadi Sanji harusnya udah clear, udah fix bakal di sini terus gitu. Sisa Jinbe, Zoro, Brook, Franky agak susah ya kalau ngelihat Franky jadi pembelot, karena alasan apa lagi? Dia kan cuman pengen, mimpinya Franky tuh pengen kapalnya mengelilingi dunia gitu. Nggak ada alasan atau apa yang bikin dia membelot sih. Enggak, dia dendam karena Queen dikalahkan. Wow. Selama ini aja dia kagak diurusin sama bokapnya, kenapa bisa tiba-tiba jadi belain bokapnya? Itu nggak mungkin. Kalau Franky rasanya susah. Jinbe juga nggak ada alasan, dia kan emang join ini juga sukarela gitu. Jinbe bahkan bela-belain dia jadi pasukan ini garis belakang bantuin Luffy kabur dari Whole Cake Island. Bener. Karena sudah ada darahnya dia juga mengalir di tubuhnya Luffy. Bener. Sebagai yang nyumbangin darahnya ke Luffy gitu. Jadi kayaknya susah deh Jinbe. Ya paling tinggal Zoro sama Brook. Zoro kurang setia apa kok, Kuma. Zoro dia ngambil semua kesakitannya Luffy. Bener. Itu tuh udah bukti banget kalau Zoro salah satu yang paling loyal bahkan bisa dibilang dia di antara krunya Luffy. Dia benar-benar sosok wakil kapten yang benar-benar melindungin, yang sosoknya tuh justru
kelihatannya pemimpinnya tuh dia gitu loh. Waktu yang punya leadership. iya Luffy mau ngajak Usopp balik lagi ya Iya. benar-benar bijak tuh dia Bener, gitu loh. bener. Bahwa dia mau mempertahankan kru ini biar nggak terpecah gitu kan. Bisa dibilang justru dia yang lebih care sama Luffy jadi mencapai mimpinya daripada Luffy-nya sendiri gitu kan. Dia yang mempertahankan itu bener, yang pas kasusnya Usopp kayak dia yang mencegah Luffy buat maafin Usopp begitu aja. Terus dia juga yang ngasih semangat, maksudnya dia ngasih ini se Luffy, ya ini memang tugas kapten berat gitu. Waktu Luffy pas abis ngalahin Usopp kan dia nangis ininya. Zoro yang ngingetin lagi ya memang ini tugasnya. Ini jalan yang lu udah ambil udah bener nih, udah kayak gini. Udah bener gitu. Jadi dia yang mastiin Luffy nyampe ke mimpinya. Iya, ke karena tujuannya. dia bisa meraih mimpinya dia kalau Luffy udah jadi Raja Bajak Laut juga gitu. Bener banget. Zoro udah punya ini kayak gitu tuh, udah bikin janji Iya. gak bakal kalah lagi. Iya, jangan cuma karena title Zoro pemburu bajak laut Anda semua menganggap Zoro itu pengkhianat. Tolong. Enggak rasanya Zoro enggak sih, dia paling loyal ya, paling terakhir Brook. Karena Brook itu yang sejauh ini memang ya pas di arc Thriller Bark ya itu ya. Oda sih memang udah ceritain memang Rumbar masa lalunya Brook gitu loh. Cuma kan kita nggak tahu, pasti dia kan wah ini bajak laut sepuh ini sepuh. Iya, masih gitu banyak kan. ruang buat ini. Iya. Buat dikasih backstory lagi. Maksudnya kalau yang lain rata-rata backstory-nya itu dari mereka kecil. Contoh Robin, masa kecilnya di Ohara udah ketahuan. Jadi kalau tiba-tiba nyelip ada backstory lagi yang memungkinkan kalau buat Robin ya paling masa remaja dia pas kabur di antara ini bajak laut. Tapi kan udah lewat. Iya. Nami juga dia udah ada dari kecil. Sanji juga sama dari kecil. Usopp, Chopper, yang lain-lain rata-rata udah pernah kelihatan semua. Maksudnya pas mereka kecil, cuman Brook yang emang diceritain Rumbar Pirates dia udah dewasa. Iya, pas udah dewasa. Jadi masa lalu sebelum dia jadi Pirates belum ada sama sekali. Betul. Jadi kalau memang dia God's Knight atau lain-lain, kemungkinan bisa masuknya di situ. Iya. Sebelum dia jadi Rumbar Pirates gitu. Iya sih. Karena kita tahu pas dia jadi Rumbar Pirates ya itu emang udah akhir perjalanan Brook sebagai manusia gitu kan. Habis itu baru dia mati. Bener. Jadi yang seperti sekarang. Iya. Gitu. Dan abadi seperti sekarang. Bener-bener. Jadi kayaknya susah kalau yang paling possible buat jadi pengkhianat. Kalau memang bener ada ya. pengkhianatnya. Sekali lagi kalau memang bener ada gitu. Nah, Oke, itu tadi balik lagi ke alasan yang ketiga nih. Kita udah punya 2 alasan. Keempat. Sorry, udah keempat berarti sekarang. Tadi udah 3 alasan, sekarang yang keempat. Langsung aja. Nah, ini juga ini yang lebih gue sayangkan tidak ada di post time skip. Post time skip vibes-nya tuh terlalu serius. Iya. Zoro yang dulu ngejokes terus bisa ketawa lepas terus, sekarang tuh nggak pernah gitu kan. Jokes-jokesnya tuh jauh lebih banyak dulu yang hal-hal yang yang mengundang tawa. Ini gue inget banget salah satu yang paling ini yang Krokus, Pak. Pas baru muncul Krokus itu ini ngakak banget. Mana ini kok ya? Yang ini loh, si Krokus pas nunggu, jangan lakukan itu atau akan ada yang terluka. Siapa kakek tuh? Aku. yang dia ngomong gitu ke Sanji. Terus Sanjinya langsung ngamuk. Udah jangan ngamuk-ngamuk. Oke, ya udah kita baik-baik aja. Terus Zoronya, "Halo kakek tua, siapa namamu?" Kenapa tidak sopan sekali kalau menanyakan nama harusnya memperkenalkan diri dulu dong. Oh iya benar juga. Namaku Zoro. Dia langsung dipotong. Namaku Krokus, panjang banget. Zoronya langsung ngamuk. Jadi adegan-adegan kecil tapi itu lucu gitu kan. Benar. Ini salah satu yang bikin ngakak. Terus kayak misal Luffy yang dorong zombie di Thriller Bark. Iya. Konyol banget sih. Terus dulu sering cosplay juga kan Luffy, sering aku Zoro, aku Sanji, aku Chopper gitu kan. Itu lucu banget gitu. Apalagi trio ini ya, si Luffy, Usopp sama Chopper gitu itu kan. sering banget ngelucu lah itu. Udah ampun deh. Yang Luffy ngancurin Going Merry yang ya nggak apa-apa lah Usopp, kita pelan-pelan gini. Tahu-taunya dia gebuknya kenceng banget tuh kapal kan. Ya gitu-gitu kan. Itu tuh kayak menghidupkan cerita gitu loh kan. Jadi ada lebih seru. Kalau sekarang kan jokesnya mungkin masih ada tapi nggak sebanyak dulu. Betul. Dan nggak selucu dulu sih anggap. Iya benar sih. Yang Thriller Bark kayak contohnya yang dia bilang pria tua dengan luka parah. Bukan, aku zombie. Terus pas berikutnya ketemu lagi, pria tua dengan luka parah? Bukan, itu zombie bodoh. Aku memang pria tua dengan luka parah. Malah ternyata bener.
Terus ada adegan yang kayak Sogeking lah, bisa ada lagunya kayak gini kan. Sogeking ada lagu. Ru rararu. Tuh. Kalau waktu di apa namanya pre time skip itu ada karakter yang belum terpecahkan sampai sekarang nih. Iya, Sogeking ini. Ini. Siapa dia? Dari mana asalnya? Hilang di post time skip. Makanya itu juga yang bikin salah satu pre time skip lebih seru, ada dia. Gitu. Yang awal mula ini juga dari ini sih kan, Lord Buggy dulu nih. Lord Buggy Dengan Haosoku Hoki-nya di Haosoku Marineford. Hoki. Abis itu kalau post time skip baru digantikan God Usopp yang God Usopp. mulai dapet ininya Haosoku Hoki. Terus sama ya ini kalau juga mereka berdua ketemu gimana kok ya? Nah, Buggy itu. ketemu sama Usopp gitu. adu Haosoku Hoki udah siapa yang lebih hoki mereka? God Usopp atau ini? Apa mungkin nanti jadi suatu saat anak-anak buahnya Buggy ini ke Usopp ya? Usopp jadi apa kaptennya? Iya, Usopp jadi Benar, kapten. the real kapten. Usopp kan selalu bilang Kapten Usopp, gua kapten gitu. Dan kebohongan Usopp kan selalu jadi kenyataan tuh. Dan dia dulu pernah bohong, inget nggak? Dia sering bohong apa? Dia punya 8.000 pengikut. Iya, Nah, itu. Bener sih. Siapa tahu nanti dengan anak buahnya Buggy beneran dia punya 8.000 anak buah. Setelah menggulingkan Buggy ya. Setelah menggulingkan Buggy, dia adu hoki nih. Adu hoki. Kalah Buggy menang God Usopp gitu. Terus yang tadi juga Duval juga salah satu reveal yang paling lucu Iya. sih. Kayak out of nowhere gitu. Anjir, Oda waktu Kok bisa ada karakter yang sama kayak Iya. Bener-bener itu lukisan Sanji. bener-bener itu plot twist yang nggak disangka semua orang sih. Mm. Semua orang kan waktu pas Duval pertama muncul masih pakai topeng. Kirain siapa ini Don Krieg? Siapa lagi yang punya dendam sama Straw Hat gitu kan? Udah Iya. pasti salah satu karakter yang pernah muncul, semua nyangkanya gitu. Iya, benar. Ternyata belum pernah muncul. Emang dia baru muncul di situ. Tapi dulu ada beberapa kayak fight gitu yang lucu-lucu juga gitu, kayak waktu Aduh, iya mereka bener. ketemu sama apa? Foxy. Foxy Salah sama satunya. Barkworks juga yang Baroque waktu Works. ketemu sama Miss apa ya? Miss yang lukis-lukis itu kan. Miss Golden Week. Aku lebih baik jadi apa gitu segala macam. Itu kan juga enggak kalau sama Itu itu sama Perona kan. Nah, yang sama Golden Week kan juga dia bisa ngelukis itu juga. Bisa ngelukis mood. Jadi Iya. color dikasih warna jadi moodnya berubah ininya. Bener. Jadi mood apalah, tidur atau apa, terus dikasih warna merah jadi targeting Luffy-nya ke situ mulu gitu. Iya benar, itu juga Iya, lucu iya. banget lagi. Fight Iya, yang itu tuh kekuatan- lucu-lucu sih. Kekuatan kayak Banyak gitu. yang unik-unik gitu kan. Zoro-nya yang udah kena lilin, ya udahlah daripada gue ini bergaya aja kok malah bergaya ininya. Udah Iya lagi kena lagi. lilin. Jadi biar pas dia udah beku bagus Jadi kayaknya. posenya bagus, Posenya jadi bagus patung. aja, lucu Sempet-sempet. banget. Iya itu lucu loh, itu cerita-cerita apa free time skip tuh lucu. Hal-hal kecil yang apa ya kalau diinget-inget lagi tuh lucu banget dulu pas bacanya, itu yang bikin jadi tertarik baca One Piece. Bener. Thriller Bark juga banyak sih cerita lucunya, seinget gue salah satu yang wajir ini pas Thriller Bark atau enggak pas Frankie deh. Salah satu alasan gue jadi suka Frankie adalah ya karena itu pas awal-awal dia muncul, pas awal dia bukan join sih, bantuin fight dia lawan si Nero di kereta laut, itu menurut gue lucu banget sih. Termasuk yang peak lah ininya. Frankie invincible, tiduran. Tiduran doang karena kan kelemahannya di punggung. Jadi karena dia tiduran, punggungnya iya, bisa nggak ditembak, kelihatan, nggak bisa benar. diapa-apain. Sama ini sih salah satu perang terbesar Marineford gitu ya. Oda masukkan ada Buggy situ, jadi banyak tetap hal-hal dapet lucu gitu kan. Bener. Ini kalau mau dibandingin sama Wano bener-bener apa namanya Lebih ke serius ya serius jadinya. banget gitu loh. Kalau kemarin Ford seimbang gitu loh, Masih ada seriusnya, lucunya. ada lucu-lucunya. Pas bagi nongol pokoknya ada yang lucu gitu kan. Pas ada Shanks datang lagi dramatis, ada Buggy juga. Iya. Ini apa pengunjung apa Pengikutnya langsung fans-fansnya semua. gitu langsung. Wah, Lord Buggy kami Iya, harus Lord Buggy, kami ikutin. kagum banget sama kamu bisa kenal sama Shanks gitu kan. Dia berada satu kapal sama Roger. Bener. Dia bisa mengancam Yonko sampai Iya, segitunya. gitu kan. Gara-gara Buggy Iya kayak loh, giniin Shanks. kayak itu tuh masih seimbang pada saat itu Benar. gitu ceritanya gitu kan. Iya, Mainin benar. emosi pembaca gitu kan. Bener sih, jadi pas komplit. Kalau dipikir-pikir Wano pas gue baca-baca lagi bagian yang lucunya ada, cuman nggak selucu itu. Ya nggak sih, maksudnya kelucuannya nggak sedapet kayak yang ya tadi Marineford, jauh lebih lucu gitu. Iya. Marineford. Bahkan di tengah-tengah pertarungannya. Ya, bener.
Gitu guys. Kalau kalian ada jokes apa nggak yang menurut kalian paling lucu selama lucu. kalian baca atau nonton One Piece gitu, Iya. yang paling teringat gitu. Boleh langsung di-share di kolom komentar guys. Yep. Nah, ngomong-ngomong soal jokes tadi, sebenarnya jokes itu juga sebenarnya bisa jadi lucu dan bisa jadi lebih seru karena ini poin ke-5 nih. Apa tuh? Interaksi krunya lebih dinamis. Gitu. Kalau zaman-zaman dulu mungkin karena jumlah krunya nggak sebanyak sekarang, terus banyak apa ya, bukan filler sih. Jadi waktu antar mereka perjalanan dari pulau ke pulau tuh kan sering banyak diceritain interaksi mereka di atas kapal. Lagi lucu-lucuan. Justru Iya. momen-momen itu justru yang bikin lucu. Kayak momen-momen tadi misalnya trio Luffy, Usopp sama Chopper lagi ini-inian kan biasanya justru pas lagi perjalanan. Iya benar. Ya nggak Itu sih? lucu-lucu dari Lagi situ. antara Alabasta mau kemana misalnya atau dari mana kemana gitu, di tengah-tengah pas mereka lagi berlayar ada adegan-adegan lucu-lucunya Iya. lah gitu. Itu yang waktu Chopper dianggap sebagai bahan cadangan makanan itu free time skip kan? Mau dijadiin pancingan. Iya, ini. itu free time skip. Free time kan sih? skip, bener. Yang sampai bebeknya si Vivi juga udah Iya, ditaruh di iya, ujung bener, pancingan, bener. mau buat ini ikan. Iya, Langsung itu dimarahin. kan. Free time skip. Kalau sekarang karena ya lagi-lagi udah diburu waktu, itu tuh udah jarang banget. Kita udah kayaknya nggak pernah lagi deh ngelihat perjalanan mereka di antara pulau yang lucu gitu. Dibikin sesuatu yang lucu dan panjang. Nah, sama yang bagian lucu aku nggak masukin. Ya apa tuh? Yang apa Nami ngalahin orang minum. Oh iya. Itu juga lucu Itu banget lucu lagi. banget itu. Itu lucu banget. Apa lupa tadi. Yang pas Luffy ngalahin 3 koki, Zoro ngalahin 11 orang, 13 orang, Nami ngalahin 15 orang. Gokil guys itu guys. Walaupun Zoro sebenarnya nggak kalah ya, Iya. karena dia tetap bangun akhirnya. Iya, Yang lain mah beneran pingsan atau tidur semua, Zoro Bener. tau masih bangun. Iya, masih dan nggak mabok gitu, Nggak sadar mabok. gitu. Jadi dia memang udah tahu aja, oh ya udah segini, gue masih nggak mabok 13 aja, Iya. pura-pura tidur habis itu. Itu Nah, lucu banget Beyond lagi. Keok 15. 15 orang, padahal itunya lawannya minum teh doang katanya sih. Siapa Miss Monday-nya kan yang jadi lawan terakhirnya dia tuh. Gitu. Nah, itulah bisa lucu-lucu gitu ya karena ini sih. Krunya mungkin apa ya? Karena lebih dikit juga sih. Kalau gua ngelihatnya ya. Kalau yang sekarang karena terlalu banyak, jadi istilahnya screen time-nya lagi terbagi. Gini, kalau menurutku sebenarnya kalau dari secara kru kan memang cuma nambah 2 mungkin ya. Cuma yang bikin nambah banyak itu kadang ada kayak contoh Carrot, ada tiba-tiba benar-benar. Momonosuke gitu-gitu. Kayak kru-kru sementaranya gitu Kru-kru lah. sementaranya. Kalau kayak dulu kan mungkin walaupun Vivi kru sementara, tapi dia itu apa ya? Pas momennya tuh pas cruise Rohitnya belum sebanyak sekarang. Jadi ya memang additional Bener yang sih, pas aja gitu kan. Masuk sih, iya. Jadi itu tadi apa ya, screen time-nya terbagi. Jadi masing-masing karakter nggak bisa muncul terlalu sering gitu kan. Soalnya misalnya nih kalau mau dimunculin semuanya, kalau dulu-dulu kan masih bisa sering tuh kayak gitu. Misal Luffy melakukan kebodohan apa, kru lainnya bisa muncul semua karena cuman ada paling Nami, Usopp, Sanji, Zoro sama siapa Vivi, let's say semuanya dimunculin dalam satu panel tuh bisa dan tidak terasa penuh atau terasa aneh. Kalau Iya. sekarang bayangin krunya udah 10, Iya. mereka udah bersepuluh. Yang pas di apa Fishman Island kan itu semua kan keluar tuh, Keluar turun semua. semua. Nah, itu tuh cukup padet ya. Padet gitu panelnya. Belum yang itu Apalagi- tadi ditambah temporary-nya kan. Iya. Pas di Wano tuh sebenarnya itu agak apa ya, padet banget karena kru tambahannya mereka bisa dibilang tokoh tambahannya minimal udah ada 9 Red Scabar. Iya. Plus Momonosuke, Shinobu dan kawan-kawan itu tokoh tambahan yang harus di highlight gitu. Iya. Banyak banget. Iya, benar. Ditambah pasukan samurai, ada kakek Kyogoro, para Iya, yakuza iya. gitu-gitu. Aduh, Belum lagi nanti perang akhir kalau bawa semua aliansinya aliansinya dia kan, Luffy itu Straw Hat kan. Grand Iya, Fleet. Grand Fleet. Yang non Grand Fleet juga mungkin kayak misal Law, Kid kan itu Iya. kemungkinan bakal join tapi bukan jadi Grand Fleetnya tuh Iya, karena iya, mereka iya. setara lah Iya, gitu iya, kan. iya. Itu pasti bakal menyita apa ya, screen time istilahnya. Jadi pas mereka ngelucu ya cuman sebagian-sebagian doang yang bisa Iya. ikutan. Iya. Nggak mungkin semuanya kebagian sama kayak dulu. Karena dulu lebih akrab jadi karena lebih kecil gitu Iya, kan ininya. iya. Lebih sering muncul gitu. Itu alasan kenapa kayak lebih dinamis aja jadinya hubungannya. Sekarang karena terlalu banyak tokoh, ya sama lagi balik lagi ke ini kayak Avengers tadi.
saking udah kebanyakan tokohnya ya Iya. udah nggak ada momen, jarang, lebih susah gitu ngumpulin momen di mana mereka bisa barengan. Iya. Jadinya harus dibikin ceritanya mereka pisah-pisah dulu kan gitu. Kalau nggak ya nggak seru gitu nantinya. Jadi nggak ada yang nggak kebagian lah intinya. Iya. Gitu. Nah, itu kita udah berapa ini tadi? Ada Udah ada 5. 5. Yang Mungkin aku terakhir nambah 1 kok. apa tuh? Aku nambah 1. Yang bikin Pre time skip pre lebih time seru. skip itu lebih seru dari post time skip adalah konsep haki kok. Bener banget. Konsep haki. Karena di Setuju. pre time skip itu banyak apa ya? Oda tuh bisa explore ini tuh bisa ngalahin ini, itu bisa ngalahin ini. Tapi kalau setelah di post time skip itu haki mengalahkan segalanya Haki. kok. Jadi itu tidak bisa explore, wah ini bisa ngalahin apa ya, ini bisa ngalahin apa ya, Ya. gitu-gitu loh. Di satu sisi betul. Jadi Coba haki udah ada di pre time skip tuh. ya. OS nggak akan kayak gitu, gitu kan. Bener. Luffy nggak mungkin bisa ngalahin Enel dong. Ya. Loh, Enel kalau dia punya haki, Iya bener. Luffy mah abis udah. Bener. Apakah Jadi- Oda memang sengaja memang belum naruh haki biar Enel bisa kalah aja dulu pada saat itu gitu ya. Nggak tahu ya konsep apa pemikiran Oda gitu ya. Apakah dia memang sengaja naruh konsep haki itu di post time skip atau memang di pre time skip memang dia belum kepikiran aja gitu. Gua nggak bisa ini dengan ini ya. Cuman rasanya sih memang bukan, Oda nggak memperkirakan sejauh itu soal haki kan. Iya, mungkin. Karena dia butuh waktu itu pas mungkin di Saobody gitu, pas intinya tuh dia butuh sebuah kekuatan yang bikin orang-orang ini bisa ditangkap, karena dia udah keburu memperkenalkan orang-orang yang dengan kekuatan logia yang banyak, yaitu para admiral-admiralnya si Kuzan, si Borsalino gitu. Kalau Tapi dia kayaknya kalau dari awal kok kalau misalnya dia nggak punya konsep haki, harusnya Seng nggak bisa ngusir monster laut kok. itu dia. Itu kan Kenbun kan? Haosoku haki kalau kan. itu. Jadi mungkin gini, cara kerja hakinya, mungkin Oda memang udah punya konsep hakinya dari awal, tapi buat cara kerja atau detailnya yang dia nggak ini gitu, dia baru di detailing emang agak di akhir-akhir setelah ceritanya berjalan, dan setelah di detailing justru dia malah tersandera ciptaannya sendiri nih, gitu, karena apa-apa jadi terlalu menggantungkan pada haki, jadi jawaban praktis buat semuanya gitu kan. Betul. Apa-apa kuncinya ada di haki, apa-apa kuncinya ada di haki. Bahkan yang terakhir-terakhir ini banyak yang diinin orang-orang juga ya, advance Haosoku hakinya sih. Yang dia bisa memecah langit segala macam itu agak terlalu ini, jadi kayak Haosoku haki kok jadi advance-nya tuh kayak Busosoku gitu kasarnya gitu. Ya nggak sih? Dia cuman di coating pakai Haosoku, efeknya ya buat nyerang atau buat bertahan gitu kan. Jadi lebih keras lah intinya serangannya. Jadi apa ya? Kalau ini bukan berusaha membandingkan atau menggurui atau gimana gitu ya, tapi akan lebih menarik kayak contohnya kalau Conqueror Haki ini advance-nya adalah ya dia bisa mengontrol misalnya. Karena kalau yang pertama dia bisa mengintimidasi kan. Tapi kalau begitu yang advance ya misalnya let's say dia bisa mengontrol orang atau bahkan benda, itu mungkin akan lebih menarik karena kan konsepnya Conqueror itu lebih kayak aura, ya nggak sih? Iya, betul. Mengeluarkan semacam aura gitu kan. Jadi agak gimana ya kalau auranya dipakai buat kayak Busosoku. Sementara kita udah punya kekuatan yang buat ngelapisin badan ya dari Busosoku gitu kan sebenarnya, buat memperkuat serangan, melindungi tubuh. Jadi ya itulah. Atau mungkin Oda baru explore lagi ya mungkin tentang haki ya, karena kalaupun dia belum kepikiran soal haki, itu yang poin pertama Shanks, yang kedua itu yang di Pulau Langit itu kan ada Mantra. Kenbun kan kok, iya mantra iya. itu kayak gitu. Mungkin entah dulu memang dia sengaja namanya mantra dan wah ini gue mau ada ini lagi, gue satuin aja kali jadi disatuin haki konsepnya gitu. jadi haki. Gitu kali ya. Bisa jadi feeling gue juga kayak gitu rasanya. Jadi dia emang udah jenis-jenis kekuatannya udah ada, cuman mungkin dulu nggak dikelompokin atau dikategoriin sebagai haki sama dia. Cuman begitu udah ini kayaknya boleh nih. Bikin jomplang tuh kayaknya Busosoku haki. Busosoku sih sebenarnya. Di satu sisi memang waktu itu gue ngerti sih kenapa dia butuh, karena ya itu dia butuh tuh pas pengenalan Rylak sih sebenarnya. Kita pertama kali lihat Busosoku tuh pas dia bisa nangkep Kizaru. Ya. Walaupun di situ belum diperlihatkan Busosoku yang sebenarnya ya, karena maksudnya nggak hitam gitu nggak hitam gitu kan. Tapi dia intinya bisa nahan si Borsalino dari nyerang kru Straw Hat yang lainnya gitu.
Nah, karena kan waktu itu Oda belum memperkenalkan Rylek dia punya kekuatan apa atau bisa apa, ya udah. Jadi dia paling gampangnya adalah dikasih kekuatan ini, yaitu haki. Iya. Yang bisa bikin si Sakazuki Borsalino tetap di tempat, nggak jadi cahaya. Kalau nggak kan dia bisa kemana aja tuh. Iya. Cing, langsung ngejar Zoro, ngejar apa gitu kan. Yang hampir Zoronya udah hampir diinjak waktu itu. Iya. Nyelamatin Zoro doang tuh paling susah tuh, apa sampai Robin narik-narikin segala macam. Udah nggak bisa diapa-apain kan. Iya. Ya udah, cara satu-satunya adalah dengan kekuatan yang bisa ngenetralisir ini gitu. Padahal sebenarnya mungkin lebih menarik kalau dia dikasih kekuatan yang bisa counter alaminya buah cahaya mungkin ya. Ya cuma Tits doang yang bisa Doang dong. masalahnya udah diambil kegelapan Iya. gitu. Udah gitu Tits bisa counternya bisa semua buah iblis lagi. Gitu kan. Nah itu tadinya kan justru yang menarik di situ. Jadi kayak Teach itu dengan buah kegelapannya karena bisa netralisir, dulu kan dianggap sebagai wah ini bisa ngalahin Paling Logia OP, nih, iya. paling OP nih gitu. Makanya si Teach ngincer itu. Karena kalau enggak Logia cuma bisa dikalahin dengan counter alaminya doang. Kayak contoh petir sama karet, terus api ya mungkin sama. Nggak bisa sih kalau ini sama es, counter alaminya itu sama-sama Logia ya. Nggak bisa ini. Agak-agak susah gitu. Iya. Ya itulah Oda jadi tersandera sama ini haki sendiri. Bener. sama Tapi kalau ciptaan menurut sendiri. kalian gimana teman-teman? Kalian lebih setuju One Piece ini ada konsep haki atau sebelumnya gitu ya? Yang tanpa haki Tanpa guys, haki yang pas gitu. pre-time skip gitu. Kalau gue sih lebih setuju yang tanpa haki Iya sih, sejujurnya ya. harusnya ya. Mungkin apa ya, hakinya nggak semua deh. Conqueror gue masih oke lah, Conqueror masih oke kecuali yang advance-nya. Tapi Conqueror yang dia bisa bikin orang pingsan atau ngeluarin semacam aura, ya bolehlah itu. Ken Bun juga Ken masih Bun bisa. kayaknya masih oke deh karena banyak orang yang benar-benar tergila-gila sama katakuri ya. Iya. Tapi di satu sisi gue nggak demennya Ken Bun sekarang jadi terlalu OP adalah semua orang jadi bisa baca masa depan orang-orang kuat tuh, gitu. Sementara dulu tuh itu yang jadi bikin Katakuri spesial karena dia bisa baca masa depan, gitu kan. Sekarang rata-rata orang-orang kuat tuh bisa ngebaca masa depan sedikit, kayak Shanks gitu-gitu. Padahal mendingan ya udahlah ability itu milik Katakuri sama Luffy karena Luffy berhasil ngalahin Katakuri aja. Soalnya kalau misalnya cuma Katakuri yang punya, dia cuma komandan pertama seorang Yonko kok. Masa lebih kuat daripada seorang Yonko itu sendiri gitu kan. Iya kan rata-rata sih. kan yang punya itu juga rata-rata Yonko gitu kan. Benar. Luffy, Shanks gitu kan. Cuman maksudnya gini, mungkin akibat karena dia ngelatih itu fokus intens di situ, makanya dia bisa menguasai itu. Dan itu kalau menurut gua ya sebaiknya bukan ability yang bisa dikuasai banyak orang, tapi orang-orang tertentu aja yang memang fokusnya di situ. Makanya dia sampai menguasain itu. Karena dia misalnya let's say Katakuri nggak melatih yang lain, dia Busosokunya biasa aja, tapi fokus di Ken Bun karena saking fokusnya, jadi bisa baca masa depan. Gitu, better karena itu dia jadi punya bounty 1 miliar lebih. Better kayak gitu sih, karena premisnya dari awal tuh diperkenalinnya sebagai seperti itu kan, pria yang bisa membaca masa depan gitu si Katakuri ini. Oh, jadi labelingnya ya gitu ya, Katakuri, seorang Katakuri dong. Jadi kayak ya balik lagi gue ke anime sebelah kayak Kakashi sang peniru gitu Sang kan. peniru. Iya kayak gitu-gitu kan mungkin. Kelebihan utamanya di situ, jadi itu yang ditonjolin bener gitu. Kalau sekarang kan ability baca masa depan terus terang agak kurang spesial jadinya ya nggak sih? Karena udah beberapa karakter yang bisa. Rata-rata Kayaknya semua Yonko bisa ya. semua Yonko. Yang Big Mom bisa nggak ya? Big Mom Yonko kayaknya bisa deh. Bisa semua Soalnya ya? at least Rylek bisa, Oh iya. Shanks bisa, Luffy bisa. Jadi udah banyak orang-orang yang bisa gitu. Ken Bun baca masa depan ini. Jadi ya itulah, jadi Katakurinya jadi kayak nggak terlalu spesial. Harusnya kalau memang begitu mereka ini juga terkenal karena bisa baca masa depan kayak Katakuri gitu kan. Begitulah kalau menurut gua guys, buat soal perhakian ini. Busosoku ya itu Busosoku Ya itu yang paling ini. setelah advance itu yang setelah diajarkan sama Kakehio kan yang di Wano. Iya. Jadi apa ya nama ininya? Yang setelah yang enggak dia Advance Busosokunya sebutannya yang di Wano tuh apa ya, lupa lagi. Ryo. Ryu apa ya? Kalau nggak salah Ryo. Jadi sebutannya kalau buat orang Wano buat nyebut haki itu Ryo kalau nggak salah. Iya. Diajarin sama kakek Kyo. Yang nyerang bagian dalam kan. Yang bikin Luffy sama Rylek jadi bisa ngancurin Iya. kalung leher ini dengan Salah diremes satunya gitu.
yang bisa dicepotin si Yamato kan. Yamato, bener. Ini ability yang udah di foreshadowing karena kita pertama kali lihat Iya, pas pas di ini kan relate, bener. di apa tempat perlelangan manusia nyopotin kalungnya si Keimi Ini ya. di situ. Tapi ya itu Busosoku perkembangannya makin kesini ya makin kurang. Haosoku sih terutama yang paling kecewa ya advance-nya Haosoku ternyata ya jadi semacam Busosoku gitu. Jadinya kalau kayak gitu harusnya bisa dilatih nggak sih? Iya. Maksudnya kan Haosoku tuh awalnya diperkenalkan sebagai haki Haki yang raja, haki raja nggak bisa dilatih iya, kan? cuma beberapa orang Satu-satunya doang yang nggak bisa. punya gitu kan. Tapi kalau memang bisa di coating ke badan ya harusnya berarti jadi bisa dilatih. Ya nggak sih? Maksudnya bisa dikuasain inilah gimana ya ngomongnya ya? Kalau dulu kan bilangnya itu nggak bisa dikuasain intinya Iya, gitu. iya. Kalau kata Boa Hancock, kata Riley itu haki yang nggak bisa dimasterin, cuma bisa orang-orang tertentu aja yang punya. Tapi sekarang ternyata ya bisa dilatih, bisa di ini. Walaupun ya memang orang yang nggak punya Haoshoku dari awal ya nggak bisa gitu. Iya. Ya gitulah Oke. guys. Itu paling jadi 6 poin. 6 poin jadinya. Ada teman-teman. 6 alasan kenapa pre-time skip lebih seru daripada post-time skip. Iya. Itu Menurut dia. kalian setuju yang mana teman-teman? Apa kalian setuju semua atau enggak, menurut gua post time skip lebih seru gitu. Ya, Boleh banget boleh. tulis di kolom komentar. Atau mungkin kalian punya alasan lagi tambahan selain Boleh. yang tadi 6 udah kita sebutin. Apa sih yang bikin pre-time skip lebih seru daripada post-time skip? Gitu. Boleh juga di kolom komentar guys. Langsung aja. Yap. Oke, mungkin sampai situ dulu aja Iya. ya karena sebenarnya sih masih ada lagi. Gua post time skip nggak sejelek itu juga kok sebenarnya Iya, gitu, masih tetap benar. seru. Cuman mungkin itu kita bahas di next episode deh. Apa yang menjadi kelebihan post time skip gitu, Yep. yang bikin One Piece tetap seru meskipun ya itu tadi kita udah beberin kan kekurangan atau kelebihan pre-time skip. Nah, apa yang bikin post time skip tetap seru? Mungkin kita bisa bahas di episode-episode lainnya. Betul. Oke. Tapi buat episode kali ini sampai sini dulu aja guys. Jangan lupa buat di like dan subscribe sekali lagi, dan buat yang tertarik buat beli V-Fine terutama mikrofon EM8 ini bisa langsung masuk cek di keranjang merah. Betul. Langsung aja gas di situ. Oke. Itu dulu aja, mungkin kita pamit undur diri dulu. Thank you buat yang udah nonton, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.